Yang pasti adalah semakin jauh Anda menghindar, semakin lama Anda menghindari, semakin jauh Anda berlari, maka akan semakin tersiksa tidak hanya pribadi Anda saja, tapi seisi rumah atau seisi perusahaan Anda. Jumpa lagi bersama saya Master Andrilo. Salam ALT, salam debitur cerdas. Topik kita kali ini adalah acap kali terjadi ketika kita bermasalah dengan salah satu kreditur kita. Jadi kita kesulitan untuk melakukan kewajiban. Kemudian ditekan, diintimidasi, akhirnya takut dan khawatir. Nah, ini harus mewaspadai diri sendiri. Jangan sampai overthinking, jangan sampai kemudian Anda melakukan hal-hal yang lebih konyol lagi. Contoh, ketika Anda bermasalah dengan salah satu kreditur Anda, ketika Anda bermasalah dengan salah satu pemberi fasilitas pinjaman, entah itu perbankan ataupun lembaga jasa keuangan yang lain, harusnya Anda bermasalah dengan satu pihak. Tapi karena Anda ditekan, Anda ketakutan, Anda khawatir, maka Anda mencoba untuk menyelesaikan dengan satu pihak dengan cara melibatkan pihak-pihak yang lain. Entah itu terus kemudian kepada keluarga, entah dari keluarga kemudian Anda ke teman, kerabat, rekan kerja, rekan-rekan di tempat ibadah, rekan-rekan hobi, atau malah membahayakan diri dengan melibatkan dengan praktek rentenir. Ya, kalau pedagang biasanya mulai melangkah lebih jauh lagi, biasanya ada yang disebut tuker cek giro gitu ya. Jadi pinjam dengan jaminan tuker cek atau gironya ya. Jadi masalah yang seharusnya di ranah perdata menjadi bergeser ke pidana. Yang lebih membahayakan lagi adalah ketika kemudian Anda melibatkan beberapa pihak yang lain, kayak painkiller aja, jadi selesai hari itu, hari jatuh temponya selesai sementara, tapi kemudian bulan depan Anda bermasalah dengan lebih banyak pihak lagi, tentu saja pressure-nya akan beda, pressure-nya akan double, 3 kali lipat, mungkin triple, mungkin lebih lagi. Anda akan ditekan lebih banyak orang dan bulan depan juga Anda menemukan masalah-masalah baru. Jadi hanya painkiller aja, tapi membahayakan. Painkillernya akhirnya jadi kanker, jadi lebih ganas, lebih kronis, lebih banyak yang menekan Anda, lebih banyak yang menuntut untuk diselesaikan, maka Anda akan semakin nggak karu-karuan, makin stres, makin tertekan, makin terintimidasi. Ya, kenapa hal seperti ini terjadi? Rekan ALT, biasanya ini terjadi karena 3 hal. Satu, karena ketidakpahaman Anda akan hak Anda sebagai debitur. Kedua, karena Anda tidak memahami aturan mainnya dengan kreditur Anda. Ketiga, karena Anda tidak punya nyali untuk menghadapi. Yang pasti adalah semakin jauh Anda menghindar, semakin lama Anda menghindari, semakin jauh Anda berlari, maka akan semakin tersiksa tidak hanya pribadi Anda saja, tapi seisi rumah atau seisi perusahaan Anda. Jadi, kesimpulannya apa? Ketika Anda bermasalah dengan kreditur Anda, ketika Anda bermasalah dengan satu pihak, jangan melebar kemana-mana. Apalagi melebar melibatkan pihak yang lain tapi tidak menyelesaikan masalahnya, nggak lunas istilahnya. Hanya berpindah, hanya melebar, nggak selesai. Makin lama lawannya, musuhnya semakin banyak. Dan semakin terpuruklah Anda. Jadi tips dari saya, hadapi. Jangan lari, jangan melebarkan pihak-pihak yang lain. Pasti nanti yang Anda mintai tolong itu pasti habis juga. Pihak-pihak yang bersedia menolong Anda, yang Anda sakiti, yang Anda lukai, yang Anda kecewakan, yang Anda
pinjami tapi Anda juga tidak bisa kembalikan, ya pasti akan jadi musuh juga. Hadapi, pahami dulu bagaimana hak Anda. Pahami dulu aturan mainnya dan hadapi. Kalau Anda punya nyali menghadapi, maka akan cepat selesai. Tapi kalau Anda tidak menyali dan menghindar dan menghindar, maka akan semakin tersiksa. Ya, lebih baik bermasalah dengan semakin sedikit pihaknya daripada melebar kemana-mana. Itu semakin menyiksa diri. Salam ALT, salam debitur cerdas bersama saya, Master Andri Lau.